Siapa yang tak mengenal peristiwa G30 SPKI yang membawa banyak kejadian tak terduga? Berbicara mengenai peristiwa G30 SPKI, tentu tidak lepas dari peran pasukan Cakrabirawa, di mana dalam sejarah tega menghabisi nyawa 7 jenderal TNI. Pasukan Cakrabirawa inilah yang menjadi cikal bakal dari pasukan pengamanan Presiden, Pas-Pampres, berikut sejarahnya. 1. Polisi Istimewa, Tokubetsuke Satsutai. Pengawalan Presiden ternyata sudah ada sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam buku, Maulwi Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno, 2014, karya Asfi Arwan Adam dan kawan-kawan, di setiap karesidenan memiliki kesatuan polisi istimewa. Di Jakarta Raya, saat itu kesatuan polisi istimewa disebut Polisi Macan. Pada awal 1945, Gatot Suwiryo sebagai pimpinan Polisi Macan, memindahkan anggotanya ke pasukan polisi pengawal pribadi Presiden, Tokomuko Sakutai, di bawah pimpinan Mangil Martowijoyo. Berdasarkan buku kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 sampai tahun 1967, 1999, karya Mangil Martowijoyo, tugas utama pasukan polisi pengawal pribadi Presiden adalah menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh anggota keluarganya. Beberapa peristiwa yang tercatat mengenai tugas-tugas PPPP, di antaranya mengamankan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Membantu pengamanan rapat raksasa di lapangan Ikada pada bulan September tahun 1945. Mengawal rombongan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan secara rahasia menggunakan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 3 Januari tahun 1946. Namun, karena banyaknya ancaman yang membahayakan nyawa Presiden Soekarno, Mangil membentuk Detasemen Kawal Pribadi, DKP. 2. Terbentuknya Resimen Cakrabirawa. Beberapa peristiwa penyerangan Presiden terjadi karena mata rantai pengamanan Presiden saat itu dinilai belum sempurna, sehingga masih ada celah dan dapat ditembus orang-orang yang akan mencelakai Presiden. Setelah terjadinya percobaan pembunuhan Soekarno pada saat Salat Idul Adha tanggal 14 Mei tahun 1962, Letnan Kolonel CMP Sabur menghadap ke Istana Merdeka dan memberikan laporan bahwa DKP berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna. Letnan Sabur kemudian menghadap kepada 4 panglima angkatan bersenjata yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, untuk meminta 1 batalion prajurit terbaik dari setiap angkatan untuk ikut bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam tugas mengawal Presiden. Sabur dibantu beberapa perwira, di antaranya Mayor CPM Maulwi Saelan, Mangil dari Kepolisian, seorang Mayor Udara, dan seorang Mayor Laut. Mereka sering rapat dan membahas pasukan pengawal Presiden. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya tanggal 6 Juni tahun 1962, Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 211, PIT, 1962 tentang pembentukan resimen khusus yang bertanggung jawab menjaga keselamatan pribadi Presiden dan keluarganya, sekaligus terbentuk Resimen Cakrabirawa. Soekarno sangat menyukai pertunjukan wayang kulit, sehingga pasukan khusus tersebut diberi nama Cakrabirawa. Cakrabirawa adalah senjata ampuh milik Batara Kresna yang dapat menumpas semua kejahatan di dalam lakon wayang purwa. Semboyan dari pasukan Cakrabirawa, yaitu Dirgayu Satyawira, yang artinya prajurit setia berumur panjang. Menurut Maulwi Saelan, tugas dan kewajiban tiap anggota Cakrabirawa berpedoman pada apa yang tertulis dalam badge Resimen Cakrabirawa tersebut, di mana bagi Maulwi memiliki arti seorang prajurit yang terpercayai yang menjaga keselamatan kepala negara. Cakrabirawa baru diresmikan Soekarno pada tanggal 6 Juli tahun 1963 di Wina, Austria. Dengan upacara sederhana, Soekarno menyerahkan tongkat komando dan faret merah tua kepada Sabur. Pasukan Cakrabirawa menurut Soekarno dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 2018, karya Cindy Adam. Pasukan Cakrabirawa berkekuatan 3.000 personel yang berasal dari keempat angkatan bersenjata. Setiap anggotanya berasal dari pasukan yang andal. Susunan Resimen Cakrabirawa, sebagai berikut. Komandan Cakrabirawa, Letnan Kolonel CPM Sabur. Wakil Komandan Cakrabirawa, Letnan Kolonel CPM Maulwi Saelan. Kepala Staf, Letnan Kolonel Infanteri Maraoke Santoso. Asisten 1 Resimen Cakrabirawa, Letnan Kolonel CPM Harun dibantu oleh Kolonel Ali Ebram, Asisten 2 Resimen Cakrabirawa,
Letnan Kolonel Infanteri Sujanadi dibantu Mayor Sutarjo dan Mayor Suwondo. Asisten 3 Resimen Cakrabirawa, Letnan Kolonel Infanteri Maraoke Santoso. Asisten 4 Resimen Cakrabirawa, Letnan Kolonel KKO Prawoto yang kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Infanteri Rifai. 3. Cikal bakal Paspampres. Tidak semua pasukan Cakrabirawa sebagai oknum dalam G30 SPKI. Namun, aksi Letkol Untung dan Letudul Arif yang merupakan motor utama dalam aksi penculikan Jenderal Pahlawan Revolusi, nama Cakrabirawa tercorang dalam pemerintahan Orde Baru, setelah dikeluarkannya Surat Perintah 2 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Resimen Cakrabirawa dibekukan atau dibubarkan pada tanggal 28 Maret tahun 1966. Tugas untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden beserta keluarganya diserahkan dan digantikan oleh Satgas Pomat, Polisi Militer Angkatan Darat. Dalam masa pemerintahan Soeharto, pasukan Angkatan Darat kemudian membentuk lagi pasukan pengamanan Presiden, Paspampres, yang sampai saat ini masih bertugas menjaga Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Hari jadi Paspampres diperingati setiap tanggal 3 Januari. Penetapan hari jadi ini diambil dari peristiwa bersejarah, di mana pasukan pengawal pribadi Presiden berhasil menyelamatkan Presiden dan Wapres serta keluarganya dari Jakarta menuju Yogyakarta pada tanggal 3 Januari tahun 1946.